Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di sini muqaddimah dari kitab Mafahim Islamiyah. Di sini jelaskan al-fikru hukmun ala waqin. Pemikiran itu adalah hukum atau keputusan atau penilaian gitu ya, hukmun ala waqin, hukum atas waqi. Jadi namanya pemikiran, berpikir itu, fikir itu adalah memutuskan atau menentukan sesuatu. Wawa'a hadzal fikru al-lughah. Dan pemikiran ini tertampung dengan bahasa. Jadi wa'a ini adalah dengan tertampung dengan bahasa. Jadi maksudnya bagaimana? Orang itu tahu pemikiran kita dengan bahasa kita, dengan ucapan kita. Jadi kita sedang berpikir apa itu nggak akan bisa orang itu tahu, kecuali kita sudah mengungkapkannya dengan bahasa. Makanya berbahasa dengan baik itu adalah bagian dia sedang menjelaskan pemikirannya. Coba deh, anak-anak kecil, dia itu belum bisa berpikir dengan baik maksudnya. Memang sebagian juga belum bisa berpikir ya, kalau yang terlalu kecil. Tapi mungkin bagi anak-anak yang beranjak dewasa lah, kalau boleh dibilang begitu, beranjak balik, mulai berpikir bagus, kadang pengungkapan bahasanya itu tidak jelas, walaupun sudah bisa dimengerti. Lebih kecil lagi, itu lebih nggak dimengerti lagi. Coba bayi, anak balita, anak 1 tahun, dia ngomong apa, gimana kita nggak ngerti maksudnya apa. Walaupun kadang ada juga yang dia maksud apa. Nah, jadi memang berbahasa ini adalah pengungkapan atau tadi tertampungnya pemikiran itu dengan bahasa. Tapi dijelaskan fal-lughatu laisat fikran. Tapi berbahasa itu atau bahasa itu bukan pemikiran. Ya. Apa yang dimaksud berbahasa itu? Wa innama hiya adatun li ta'biri an hadzal fikr. Kan tapi yang namanya berbahasa itu adalah kebiasaan dalam pengungkapan terhadap pemikiran itu. Jadi kita ingin misalnya dalam berpikir itu menjelaskan tentang apa itu, misalnya kita jelaskan tentang hukum, ya misal berpikir yang berat misalnya ya. Hukum Archimedes, hukum tentang kesetimbangan benda cair misalnya. Itu pengungkapannya itu harus dengan bahasa yang jelas kepada orang-orang. Misalnya, satu benda yang dimasukkan ke dalam benda cair, lalu benda cair itu akan membuat gerakan atau gaya bedorong ke atas, lalu dia akan menimbulkan permukaan yang naik di sisi yang lain. Jadi misal kalau air kita masukkan benda, dia akan masuk ke dalam air itu akan naik ke atas atau dia akan mendorong zat benda tadi untuk ke atas. Jadi ada daya dorongnya. Menjelaskan itu kalau kita nggak ngerti tentang hukumnya sendiri dan cara menjelaskannya, itu nggak akan ngerti orang dengan pemikiran kita. Pokoknya gini deh, misalnya kita ngomong, perahu itu kalau di atas air dia akan mengapung. Kenapa dia mengapung? Nah, itu kan susah. Ya air pokoknya gitu. Wah, padahal dia tahu bahwa itu ada hasil pemikiran terhadap urusan itu. Nah, makanya dikatakan di sini yang namanya bahasa itu adalah pengungkapan terhadap kebiasaan bagaimana dia mengungkapkan pemikiran. Ya. Maka dikatakan faqauluna, dan dikatakan kepada kita al-insanu hayawanun natiqun. Manusia itu adalah hewan yang berbicara.
Jadi ada yang mengatakan manusia itu hewan yang berbicara. Ini adalah apa itu? Ya, jumlatan lughawiyatan laha madlulun. Ini adalah kalimat secara bahasa yang dia itu memiliki inti pemikiran. Yang maksudnya wahadzal madlulu huwal fikru. Yang pemikiran atau yang inti dari bahasa ini, dari ucapan ini adalah pemikiran. Apa itu? Ya kan? Fa in kana lihadzal madlulu waqi'un. Apabila terhadap madlul, terhadap inti dari ini adalah sesuai fakta, waqi'un kharijiyun yudrikuhul aqlu kama fi jumlatin. Dia ini bisa dipahami oleh akal sebagaimana dalam satu kata-kata, satu jumlah, satu kalimat. Al insanu hayawanun natiqun, bahwa manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Ya. Karena hadzal fikru, adalah pemikiran ini mafhuman, menjadi satu pemahaman indaman yudriku hadzal madlul, bagi orang yang memahami intinya. Ngerti nggak maksudnya tadi? Jadi maksudnya manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara karena saat dia berbicara dia mengungkapkan pemikirannya. Dan hanya manusia saja yang mampu berpikir dan mengungkapkan hasil dari pemikirannya itu. Ya. Begitu, ya. Wa ilam yakun lihadzal fikru madlulun kaqaulihi. Dan sekiranya tidak terdapat pemikiran dalam inti satu ucapan, misalnya seperti ucapan ini, ya, al insanu mukawanun min madatin wa ruhin. Manusia itu terbentuk atau terbentuk dari materi dan ruh. Lam yakun lihadzal fikri mafhumun. Ini tidak terdapat dalam pemikiran, dalam kata-kata ini satu pemahaman pun. Kenapa begitu? Kata-kata ini tidak bisa. Al-insanul mukawanun min madatin wa ruhin. Manusia itu terbentuk dari materi dan ruh. Kenapa? Li'annal hawasa la taqa'a ala madluli hadzal fikr. Dikarenakan panca indera tidak mampu mengindra, la taqa'a, tidak sanggup, tidak bisa merealitaskan. La taqa'a itu tidak apa? Tidak mampu menjangkau. Ya. Madlul, ya, la taqa'a ala madluli hadzal fikr. Inti dari pemikiran ini, mana maksudnya? Nggak bisa manusia itu memahami ruh. Dia asal ngejeblak ngomong aja. Manusia itu terbentuk atas materi dan ruh. Bahkan dilanjutin oleh mereka. Kalau ruhnya itu kuat dorongannya, maka manusia baik. Kalau materinya kuat, maka manusia akan buruk. Ini pemikiran yang nggak masuk akal. Nggak memiliki madlulul fikr. Walaupun terungkap oleh bahasa, tapi dia tidak mampu dipahami. Artinya ini bukan dari pengungkapan pemikiran manusia. Ngerti nggak? Karena manusia nggak bisa mikir untuk itu. Gimana dia mikir tentang ruh? Padahal pada waktu itu dia nggak punya faktanya nanti. Nanti kita jelaskan di sini tentang berpikirnya. Ya. Nah, dikatakan di sini. Wali annal akla al basyariyah, dikarenakan akal manusia la yudrika waqi'an lihadzal madlul, tidak mampu memahami fakta madlul ini, objek ini atau inti dari bicara ini. Ya kan? Lidzalika yazillu hadzal madlul fikran la mafhuman lahu.
Ya kan? Dengan demikian, tetaplah madlul ini hanya sebatas pemikiran saja, pengungkapan pemikiran saja, tidak ada mafhumnya, tidak ada pemahaman bagi manusia. Memang mungkin bisa ditelaah oleh pemikiran manusia, itu maksudnya apa? Dihayalkan oleh pemikiran manusia karena tetap dalam ungkapan manusia. Tapi ini tidak menjadi pemahamannya. Ya. Misalnya di sini saya tambahkan contohnya. Fa-afkaru aflatun. Misalnya pemikiran Plato. Plato ini filosof Yunani. Ya. Misal pemikiran Yunani an jumhuriyatihi, terhadap ide republik, laisat mafhum, laisat mafahim, tidak mampu dipahami oleh manusia. Jadi gini, republik itu kembali kepada publik. Jadi suara terbanyak itulah yang kemudian akan menjadi pendapat mayoritas yang kemudian menguasai atau yang akan berkuasa. Republik itu nggak mungkin bisa, karena yang saya mana tadi? Nah, jadi misalnya pemikiran Plato tentang republik. Nah, itu nggak mungkin. Republik itu bisa mendapati faktanya, misalnya suara terbanyak. Bisa nggak semua orang mengambil suara, memberikan pendapatnya satu persatu orang dan kemudian diambil suara terbanyak mana terhadap urusan tadi? Itu faktanya nggak akan bisa. Pasti adalah pemikiran yang menjadi sebagian dari pendapat itu. Nah, karena dikatakan di sini, li'anna madlulati hadhil afkar, dikarenakan inti dari pemikiran ini allati abbara anha aflatun, yang diungkapkan dari pemikiran ini oleh para Platonis, orang-orang yang mengikuti paham Plato, ya, filosof Yunani tadi, ya, bilughatihi, dengan bahasanya itu, la waqi'a mahsusan laha, tidak ada fakta yang bisa diindra padanya, fil hayati, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi republik itu absurd, nggak bisa dipahami dalam kehidupan sehari-hari, nggak bisa diterapkan. Nah, jadi dalam alinea ini, dalam pertama ini dijelaskan tentang pemikiran, fakta bahwa bahasa itu adalah pengungkapan terhadap hasil pikiran manusia yang kadang bisa mendapati pemahamannya karena ada madlul yang sesuai faktanya, ya, dari bahasa itu. Ada juga yang bahasa itu memang hasil buah pemikiran manusia yang tidak akan mampu bisa dipahami, atau ada fakta yang bisa diterapkan dari ucapan pemikiran seseorang. Kata-kata bahwa manusia itu adalah hewan yang bisa bicara. Kenapa? Karena manusialah yang bisa berpikir. Dan dari berpikirnya itu terungkap dari bahasanya. Kadang misalnya manusia itu berbahasa, itu menjadi bagian dari kemahabesaran Allah. Ya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum wahtilafun alsinatikum, ya kan? Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah diciptakan kepada kamu dan berbeda-bedanya bahasa kamu. Ya, coba nggak ngerti dengan bahasa Sunda, ngomong ke dia gimana coba? Diam aja, ngomong apa nih orang? Kan gitu ya? Iya. Tapi yang dimaksud oleh orang Sunda, hei sini, kemarilah, kan gitu. Ya kan? Sini, kemarilah. Tapi dia nggak ngerti. Kenapa? Karena dia nggak punya pemahaman. Dia tahu ini orang lagi ngomong apa, kan gitu. Ya kan? Dan dia sedang ngapain? Sedang mengungkapkan pemikirannya bahwa saya pengen kamu itu kesini.
Saya mau beri sesuatu misalnya, ya kan? Kan dia. Nah, kalau pakai gini mungkin ngerti juga. Gini. Oh, datang. Apa maksudnya? Calik dia. Bingung lagi dia. Apa ini? Oh, bangku. Oh, duduk. Dia tuh punya pemahaman sendiri kan gitu. Tapi dia mungkin nggak ngerti bahasanya. Nah, jadi berbahasa itu adalah bagian dari manusia itu berpikir. Makanya dalam dia berbahasa, dia harus tahu ini yang dia keluarkan apa. Akan ada pertanggungjawaban sisi Allah. Tapi bahasa itu sendiri itu bukan pemikiran. Paham maksudnya? Tadi dia main asal ngomong aja. Manusia itu terdiri dari materi dan ruh. Dia ngomong kayak gitu. Tapi secara fakta nggak bisa dipahami. Mana buktinya? Dibongkar-bongkar. Mana ruhnya? Kelihatan nggak? Nggak bisa hawasnya itu melihat. Dia butuh pemahaman yang lain terhadap itu. Dan bukan begitu maksudnya nanti. Nah, ya kan? Nah, makanya dikatakan di sini. Lanjutin ya. Kita sampai jam berapa ya? Sampai zuhur. Jam 12. Oh, mantap. Fal afkaru hatta takuna mafahim ladal insan. Maka pemikiran itu sehingga dia menjadi pemahaman pada manusia, la buddha an yakuna limadlu lihadhil afkar. Haruslah fakta itu menjadi atau memiliki padanya itu madlul, pemikiran itu. Yang bagaimana madlul atau intinya itu waqi'un inda hadzal insan, yang ada realitanya pada manusia. Ya kan? Apa istilahnya? Kalau ngomong mah mesti bener, mana tetep balik. Kan kita ngomong gitu ya. Kamu tuh nggak bener, ngomong ngaco. Gimana coba kalau kayak gitu? Nggak jelas. Nah, nggak beres. Nah, itu nggak jadi manusia nggak beres. Itu nggak bisa kemudian pemahaman pada manusia, mafahim pada manusia saat dia mengungkapkan dengan bahasanya itu. Ngerti nggak? Paham nggak ini maksudnya ini? Ini baru pembukaan nih. Ini nanti kita bicara akidah. Jadi nggak sembarangan nanti orang itu ngapain? Dia tuh ngomong Allah itu, bukan Allah lah, mungkin terlalu ini ya. Misalnya malaikat itu adalah makhluk Allah yang memiliki seperti manusia, memiliki sayap kayak burung, kan gitu ya, memiliki lingkaran di atas kepalanya. Sembarangan dia ngomong gitu. Dia ngomong itu dipahami sama orang. Orang paham memang ada sayapnya. Dalam benak orang baju putih, gamis putih dengan sayap putih, ya kan? Lalu dengan lingkaran warna emas. Karena apa? Karena pernah ada gambar ngelihat kayak gitu. Tapi dia ngerti nggak bahwa fakta yang dia sebut dengan malaikat seperti itu memiliki faktanya begitu? Tidak. Makanya itu nggak jadi madlul mafahim bagi dia. Inti yang dia bisa pahami itu nggak bisa. Gitu lah. Ya, jadi itu yang inti itu dia nggak bisa pahami kayak gitu. Lah gimana dia bisa memahami malaikat orang dia nggak tahu faktanya? Ya. Nah, lalu kemudian dijelaskan di sini. Wa qad tanawalu hadzal kitabu ba'dal mafahim allati yudrikul aqla al-basariyah madlulatiha fil waqi'il khariji mubasyaratan. Ya. Dan sungguh telah ada dalam beberapa kitab tadi usaha dari sebagian pemahaman yang bisa dipahami oleh akal manusia untuk menjadi inti madlul pemahaman objek dalam inti fakta yang kemudian secara khariji, ya, yang kemudian harus dipahami dari faktor luar secara langsung. Misalnya kamafhumin al-insanu mukawwanun min madatin faqat. Manusia itu terdiri dari materi saja. Fakanat hadzal ibarah, maka keberadaan ibarah ungkapan ini laisat mujarradin ma'anin lil alfaz,
tidaklah semata-mata hanya makna-makna lafaz saja. Wa innama hiya ta'birun an mafhumin lahu, akan tetapi ini adalah pengungkapan yang membutuhkan atau di situ terdapat pemahaman padanya yang bagaimana madlulun fil waqi'i, yang ada inti faktanya, al-khariji dari orang madlulun fil waqi al-khariji dari luar, allazi yudrikuhul aqlu mubasyaratan, yang itu bisa dipahami oleh akal secara langsung. Jadi maksudnya begini, nggak mungkin kata-kata al-insanun mukawanun madatun faqat, manusia itu hanya terdiri dari materi saja, itu bisa dipahami dari ucapan itu. Harus dia itu diberi pemahaman dari luar, di luar dari otak yang mengeluarkan ucapan itu, untuk menjelaskan pemahaman tadi. Artinya gini, pemahaman itu tidak bisa langsung begitu saja bisa dipahami oleh seseorang yang mengungkapkan materi atau kata-katanya tanpa dia itu mendapati penjelasan. Bahasanya nanti tanpa dia itu diberikan maklumat dari luar. Nah, kalau dalam bahasa kita itu ada sebagaimana Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Ya kan? Qalu, lalu kemudian malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nabi Adam diajarkan seluruh nama-nama, lalu disuruh sebutkan nama-nama benda tadi. Malaikat disuruh sebutkan nama benda tadi. Kata malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nggak bisa, kecuali yang diajarkan oleh Allah. Artinya nanti ada ucapan yang butuh penjelasan terhadap makna dari kata itu, yang itu berasal dari faktor luar. Nah, ini ada sebagian yang butuh begitu dari satu kitab atau penjelasan-penjelasan. Selanjutnya, watanawalul kitab, dan sebagian kitab tadi juga yang lain aidon berusaha bagaimana ba'dul mafahimi allati la yudrikuhal aqlu mubasyaratan. Sebagian itu menjadi yang tidak bisa dipahami oleh akal secara langsung. Wa inna ma yudrikuha min idrokihi li asariha. Hanyalah dia itu bisa dipahami dengan pemahaman dari asarnya, dari bekas-bekasnya. Au idrokihi mazahiriha, atau dari yang nampaknya saja, penampakannya saja. Kamafhumin, sebagaimana pemahaman di sini. Fil insani khasiyatun tusamma garizatun nau'i. Misalnya manusia itu memiliki khasiat yang disebut dengan garizatun nau'i, naluri seksual. Maka dikatakan di sini, fal insanu la yudriku bi aqlihi garizatun nau'i mubasyaratan. Maka manusia tidak mampu memahami dengan akalnya tadi garizatun nau'i mubasyarah. Secara langsung dia nggak bisa memahami garizatun nau'nya. Li'anna hawasahu la taqa alaihi, dikarenakan panca indranya tidak mampu memahami la taqa ini tidak mampu merealisasikan, mengejawantahkan, atau di sini maksudnya memahami terhadap naluri gorizah tadi. Wa inna ma yudriku mazahiriha wa inna ma yudriku mazahiraha. Dia hanya mampu bisa memahami apa manusia itu, penampakannya saja. Fayahisu annal insana yuhibbu auladahu. Maka manusia akan manusia itu merasakan rasa kasih sayang, menyayangi auladahu, anaknya.
wa yamilu ila walidihi, dan juga ada kecenderungan kepada bapak ibu bapaknya. Ya kan? Ada abuwah, ada umuwah, ada terasa. Misalnya, ya kan? Sofia pada saat misalnya ingin ketemu dengan Ja'far, lalu kemudian diberitahu, ada Ja'far pulang. Sofia langsung, ada rasa dalam hati. Kenapa? Karena ada garizatun nau tadi. Cinta kepada sama manusia, cinta kepada saudaranya. Ya kan? Ya kan? Salsa misalnya, pada saat pengen ketemu ayahnya, abinya, kan gitu. Pasti bilang, Salsa, abinya sudah datang. Wah, senang. Rasa senang itu adalah garizatun nau. Tapi dia nggak bisa melihat mana garizatun naunya, nggak, cuma merasakan saja. Ya kan? Bahkan wa yamilu lil jinsil akhar, bahkan juga punya kecenderungan kepada jenis yang lain, kepada laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Harus hati-hati. Iya. Wajar. Yang kacau kalau laki-laki kepada laki-laki, perempuan pada perempuan. Nah, ini gawat, ya kan, nggak boleh. Wa bima anna hadzal mazahira. Nah, padahal di sini sungguhnya penampakan ini al-mudrikatu taqdimul muhafazati ala nau'il insani. Ya. Yang pemahaman ini, yang penampakan ini bisa dipahami, ya, sebagai pengungkapan atau sebagai di sini taqdimul muhafazati ala nau'il insan. Ya, apa namanya? Kecenderungan yang bisa dijaga ala nau'il insan, pada yang bisa memelihara di sini, yang akan membawa kepada pemeliharaan jenis manusia. Ya. Yudrikul aqlu anna fil insani khasiyatan tadfa'u lihadzal muyul. Maka akal manusia ini akan memahami bahwa sesungguhnya pada manusia tadi ada khasiat, khasiatan tadfa'uhu lihadzihil muyul, yang akan mendorong kepada kecenderungan ini. Iya kan? Utliqu alaiha garizatun nau'i, yang kita sebut dengan apa? Yang kami sebut, yang aku sebut di sini, yang kami sebut di sini adalah dengan garizatun nau'. Jadi maksudnya di sini ada kitab, ada buku, ada tulisan yang menyebutkan adanya pemahaman yang jelas dari satu ungkapan, ya, satu ungkapan, itu pemahamannya itu berdasarkan penampakan atau asar dari ungkapan itu. Ya, padahal inti atau madlul atau zat atau fakta dari ucapan yang dimaksud, dari pemikiran yang dimaksud nggak mampu dipahami, tapi penampakannya mampu dia rasakan. Saya merasakan ini sayang kepada adiknya, ya. Salma kepada ponakan atau adik dah? Keponakan, ya kan? Terasa, aduh iya, kangen, pengen lucu. Nah, Manda dengan adiknya, kan gitu ya. Nggak apa-apa, itu wajar. Tapi itu bisa kelihatan nggak bahwa itu adalah garizatun nau'nya? Kita cuma baru dikata ini tuh garizatun nau'. Tapi saya nggak melihat mana, tapi ada rasa itu. Ya kan? Ada rasa itu. Nah, inilah yang disebut atau yang dimaksud bahwa ada pengungkapan seperti itu terhadap mafahim seseorang. Nah, wa min hadhihi al-mafahimi mafhumun. Dari pemahaman inilah terdapat, dari mafahim inilah terdapat satu pemahaman ar-ruh, yang disebut dengan ruh, yaitu sirul hayah, nyawa. Faqad adrakal insanu wujudaha, sungguh manusia telah memahami ruh ini, keberadaannya. Min idrakihi wujudi mazahiriha, dari memahami keberadaan penampakannya, mazahirnya.
wa hiya qabiliyatut takasuri wa namu wa harakah. Misalnya dari potensi memperbanyak takasur. Memperbanyak diri, manusia mampu bisa bertumbuh kembang dan juga bisa bergerak. Waja'at al-ayatul karimah, dan bahkan membawa kepada tanda-tanda yang mulia. Tubayinu lil basyari yang kemudian memberikan penjelasan atau memberikan keterangan atau menjelaskan kepada manusia ajizihim an idraki zatiha, yang kemudian pada saat itu manusia diberitahu, maksudnya terhadap penjelasan lemahnya mereka terhadap memahami zat roh ini. Apa itu? Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang paling mulia ini. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ar-ruh adalah merupakan urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi, dan tidak ada kamu diberikan terhadap pengetahuan urusan ruh ini illa qalila, kecuali sangat sedikit. Ya, silakan. Nah, jadi gitu. Bagaimana ini yang dimaksud oleh penjelasan ini? Manusia itu nggak ngerti tentang ruh, makanya nggak bisa dia telaah. Nah, ini dalam pemahaman tadi. Satu lagi, dikit lagi nih ya. Wahunaka mafahimul Islam. Dan di sana juga terdapat pemahaman atau mafahim Islamiyah, mafahimul Islamiyah. Konsep-konsep Islam. Lam yatanawaluhal kitab, yang tidak diungkapkan atau yang tidak dipaparkan dalam kitab-kitab, dalam satu kitab. Ya. Yang wahya al-mafahimul muta'alliqatu bil mughayyibat, yaitu adalah suatu pemahaman yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Misalnya juga nih yang nggak bisa mampu diungkapkan dalam satu tulisan, maksudnya kal jannah wan nar, seperti surga dan neraka. Wal malaikah, tadi malaikat yang tadi saya contohkan, ya nggak mampu itu. Bagaimana faktanya malaikat itu? Wahia minal mafahimil lati la yudrikuha, dan itu semua adalah merupakan pemahaman-pemahaman allati la yudrikuhal aqla mubasyaratan. La yudrikal aqlu mubasyaratan, yang tidak mampu akal memahaminya secara langsung. Wala yudrikuha an tariqi idraki asariha, dan juga bahkan tidak mampu dipahami dari metode memahami asarnya au mazahiriha, atau penampakannya. Li'annal hawasa, dikarenakan panca indera manusia la taqa 'alaiha, tidak mampu merealisir, menjangkaunya, memahaminya. Wala ala asariha wa mazahiriha, dan juga bahkan juga atas asar dan mazahirnya. Jadi yang namanya surga itu nggak mampu ditelaah walaupun diberi informasi. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada jannah, ada kebun, ada taman-taman surga tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kebayang nggak gimana? Nggak bisa. Jannahnya maksudnya kebun, maksudnya di sini surganya itu kebun atau taman-taman. Tajri min tahtihal, tajri mengalir atau lewat, min tahtihal anhar, di bawahnya sungai. Jadi di bawahnya ada sungai. Gimana? Kebayangnya susah. Sungainya ngerti, mengalirnya ngerti, tapi gabungannya itu nggak ngerti. Itu tentang surga. Bahkan berikut dikatakan khalidina fiha
Walahum fiha azwajum mutahharah. Apalagi kalau udah sampai situ. Ya kan? Atau belum sebelumnya tadi. Jadi, kata-katanya bisa dia pahami. Maksudnya kata-katanya itu dia mampu untuk ngerti. Tapi pada saat kata-kata itu menyatu menjadi satu keterangan tentang surga, nggak kebayang kayak gimana. Walaupun mungkin kata-kata fakihah, ada kata-kata buah-buahannya, samarat, ada buah-buahan yang kemudian diberikan di surga, bahkan kan ya seperti yang ada di dunia, itu mampu dia. Tapi pada saat gimana, nggak akan sanggup dia. Karena panca inderanya terbatas. Disitulah nanti dijelaskan di sini tentang masalah ini. Ya kan? Wa innama idrakuhal aqlu an tariqid dalilin naqli. Pemahaman akalnya hanya mampu dengan metode, dengan cara dalil naqli. Dengan cara penyandaran kepada kutipan. Dalil naqli nggak usah diterjemahin ya. Al-maqtu'i bisihhatihi. Yang al-maqtu' yang qat'i dengan kesahihannya. Kal ayatil qur'aniyah. Misalnya dia hanya menyandarkan dari ayat Quran. Qurannya sudah dipahami pasti benar. Pada saat Quran mengatakan al-jannah tadi ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia akan yakin pasti ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa? Karena Quran menjelaskan begitu, walaupun akalnya nggak ngerti, nggak mampu menjangkau, bukan nggak ngerti ya, nggak mampu menjangkau fakta bagaimana tamat di bawahnya ada sungai. Sungai kayak gimana pun nggak jelas bagi dia, nggak bisa tergambar secara nyata bagi dia. Begitu juga wal ahadisin nabawiyati al mutawatirati. Dan juga seperti misalnya hadis-hadis nabawi yang mutawatir. Yang bagaimana allati tadullu dalalatan qat'iyatan, yang menunjukkan dalil atau argumentasi yang pasti, yang qat'i, ala madlulatiha, terhadap inti atau objeknya itu. Fala yafhamu min dalalatihi alfaziha. Dia tidak bisa memahami dari dalil lafaz-lafaznya saja, illa makna wahidan qat'an, kecuali satu makna saja tadi, ya kan? Dia nggak bisa memahami kecuali dia butuh penjelasan dari luar, yang dia itu diberi penguatan terhadap sumber pemikiran itu. Kalau dikatakan misalnya ada surga, maka surga itu dia mampu yakini adanya karena berasal dari jangan ngantuk. Al-Quran sudah dibuktikan, sudah. Nanti kita buktikan di sini, ya. Gitu. Nah, ini dia. Fannaru wa azabuha. Begitu juga tentang neraka dan azab Allah. Wal jannatu wa na'imuha, dan jannah dan juga kenikmatannya. Min mafahimil aqidati indal muslim. Ini merupakan bagian dari pemahaman mafahim, konsep pemahaman akidah pada diri seorang muslim. Wa qad adraka waqi'uha, dan sungguh dipahami faktanya, waqi'aha, oleh setiap muslim. Min madlulil wahyi, ya, dari inti objek wahyu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naron kullama nadijat juludahum
kullama nadijat juluduhum, ya kan, baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha ajwajum mutahharatun wa yadkhuluha apa ini zillan zalila, ya kan? Nah, seperti itu. Ini kurang jelas ya. Oh iya betul. Saya baca ini titiknya kurang jelas ya. Wa nudkhiluhum zillan zalila. Nah, jadi gitu. Ini adalah apa namanya? Satu sandaran dalil qat'i, satu sandaran terhadap apa yang menjadi mafahim, pemahaman bagi manusia terutama seorang muslim tentang adanya surga dan neraka. Diambil dari Al-Quran, yang Al-Quran itu sudah menjadi mafahim bagi dirinya, pemahaman yang nyata bagi dirinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan orang Arab. Ya, lanjutin. Begitu juga wa wujudul malaikatu mafhumun ladal muslim. Dan keberadaan malaikat ini pun menjadi mafhum pada diri seorang muslim. Qala ta'ala alhamdulillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ya. Ja'ilul malaikah, ya kan? Rusulan aulia ini ya. Bentar. Nah, ini dia. Ini kurang jelas nih. Ya, ini nih. Gimana? Ayo coba baca. Taus. Ajni hati masna wa tazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, coba cermain. Coba baca. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya kan? Di sini dikatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Terus apa di situ? Coba buka. Coba. Ayo. Gimana kok lu main tutup aja? Ayo. Bukan ula itu. Nah, itu maksudnya. Uli ajnihah. Ya kan? Apa itu? Terus baca yang benar. Dari mana? Rusulan uliya ajnihata masna wa sulasa wa ruba. Terus yazidu fi khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, innallaha ala kulli syai'in. Jadi maha suci Allah, fatirus samawati wal ard,
yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya yang memiliki apa? Sayap 2, 3 dan 4 pasang, gitu ya. Terus fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa terus itu gimana? Bukan. Gimana sih? Mentaro aja dulu. Ayo. Sesungguhnya Allah. Bukan. 2, 3. Yang memiliki sayap 2 dan 3 dan 4. Dia menambahkan dan menciptakan. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan ditambahkan sayap-sayap malaikat itu oleh Allah sekehendak Allah. Nah, jangan dulu ditaruh gimana sih? Ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba pegang dulu, jangan dibuka, jangan tutup dulu. Nah, kira-kira mampu nggak dipahami tentang malaikat seperti itu? Bagaimana sayapnya? Kalau dipahami kata-katanya dia tahu ada sayap, ada malaikat, yang sayap itu 2, 3. Tapi bentuk dan fakta malaikat itu nggak mampu dipahami. Dikarenakan ini sudah diucapkan, sudah ada dalam Al-Quran, maka ini tetap menjadi pemahaman. Karena Al-Quran nggak mungkin berdusta. Cuma bagaimana model malaikatnya itu nanti di luar dari akal manusia untuk memikirkan, yang nggak usah manusia pikirkan. Yang jelas malaikat itu punya sayap, ada yang 2 pasang atau sepasang, ada yang 3 atau 3 pasang, ada yang 4 pasang atau ditambah lagi, bahkan mungkin bisa sampai puluhan atau ribuan pasang sayap. Gimana caranya? Ya nggak tahu, nggak usah dipikirkan. Yang jelas dia punya sayap. Hah? Ya silakan aja sendirian, tapi nggak bisa diungkapkan ke orang lain. Paham nggak? Karena nggak akan jadi mafahim untuk orang lain kecuali orang lain memahami dari ayat Qurannya sendiri. Makanya ayat Quran itulah yang kemudian menjadi fakta terhadap, menjadi madlul terhadap iman terhadap malaikat yang memang ada dari penjelasan Al-Quran. Bahwa ada makhluk Allah yang bernama atau yang berjenis atau maksudnya malaikat. Nah, lalu selanjutnya di sini. Sedikit lagi. Wasulukul insan, ya. Wasulukul insanu marbutun. Tingkah laku manusia itu terkait dengan bimafahim anil hayati. Terkait dengan pemahaman kehidupannya. Mafahim kehidupannya. Li'annal mafahima dawabitul lisuluki, dan dikarenakan mafahim itu dawabit terkait, sama juga di sini, atau berasal bisa juga lisuluki, dari suluknya. Jadi ya senantiasa memancarkan atau menandakan dawabit lisuluki. Fa inna aradna an nughayyira sulukal insani, maka ketika kita menginginkan untuk merubah tingkah laku manusia, suluka insanin, tingkah laku manusia, tidak ada alif lamnya di sini. Min suluki habitin, dari tingkah laku yang hina, ila suluki raqin, kepada tingkah laku yang mulia. La budda an nughayyira mafahimahu, maka haruslah kita ini merubah pemahamannya anil hayati, terhadap kehidupan tadi. Min mafahimi maghlutatin mutahattatin, dari pemahaman yang kacau dan rendah, ila mafahimin sahihin raqiyatin, kepada pemahaman yang benar dan tinggi. Wa bima annal mafahimal islamiyah, dan dikarenakan bahwa sungguhnya pemahaman atau konsep Islam ini adalah arqal mafahim, konsep pemahaman yang tertinggi anil hayati, terhadap kehidupan. Kana labuda min
apa nih ini? Oh, ini titiknya nggak jelas nih ya. Apa nih? Kana labudda min bayani hadhil mafahim. Maka harusnya kita menjadikan penjelasan pemahaman ini litasbiha dawabitis sulukil muslimin, agar menjadi cantelan atau dawabitnya tingkah laku manusia seorang muslim. Waliyanhadu an-nahdatas sahihata, dan dengannya ini seorang muslim akan bangkit dengan kebangkitan yang sahih ala asasiha, secara mendasar. Fakana hazal kitab, maka jadilah kitab ini kok ini shotnya 2 nih, atau titik gimana ini ya? Salah nih ya. Hazal kitab libanati mutawadiati fi sarhil saqafatil islamiyah. Maka jadilah kitab ini mutawadiah, adalah kitab yang memang jelas, bukan jelas, mengikuti kejelasan sakofa Islamiyah, atau maksudnya di sini ya mengikuti di sini merupakan anak dari kejelasan sakofa Islamiyah. Ya ini kurang jelas ya. Apa nih? As-samikhil ladzi syadahu min sabaquna. Ya, yang itu adalah menjadi jalan dari orang-orang sebelum kita. Gitu ya. Wallahu ad'u an yakuna auda apa nih? Iya. Auda siqabin liidaihi. Wah, ini enggak jelas nih ya anunya nih. Itu samu itu? Itu syamin. Ini jelas ada. Liidaihi samu'i mubay munirati. Lah itu kan ya. Munirati libal waratil mafahimil islamiyah. Nah, kira-kira gitu lah nih ya. Jadi ini adalah menjadi pancaran yang terang benderang dari lentera kecemerlangan, libal warati, dari kristal pemahaman Islam, walitanqiyatiha, dan juga kejernihannya, mimma alaqa biha minasyawaibi wa innallaha lima'al muhsinin wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi ini adalah kitab yang menjelaskan tentang kejernihan bagaimana sakofa Islam, penjelasan nanti tentang akidah Islam, tentu saja tadi ya berkaitan dengan banyak hal dari kecemerlangan mafahim Islam. Ini yang kita bahas. Ada pertanyaan? Ini agak kurang jelas cetakan di ayah nih. Nggak apa-apa ya. Ngerti nggak? Paham nggak, Manda? Dengan yang dimaksud dari penjelasan kita. Jadi tentang pemikiran dan tentang nanti bagaimana akidah Islam itu menjadi jelas bagi kita. Gitu? Ya. Kalau tidak ada, cukup. Waktu kita juga sudah mau zuhur. Sebentar lagi, mari kita tutup dengan hamdalah. Dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.